Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya ditanya oleh beberapa asatid, juga didatangi oleh rekan-rekan pengurus dari MUI yang mengkonfirmasi terkait adanya sebuah ceramah yang disebarkan di YouTube, disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang kemudian diberi caption nasihat Ustadz Yazid Jawas terhadap jarak sholat berjamaah yang kurang lebih 1 meter. Nah, coba kita perhatikan dan kita ikuti nasihat ataupun apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ngobrol rame-rame gak takut, tapi kalau ke masjid takut. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang gak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar nggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat, nggak boleh tutup muka. Rasulullah yang suruh. Antum hati-hati, ini agama, ini ujian. Kita ngadepin ujian biasa. Yes. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Tetap. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat saf sholat itu siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana kita memahami hadis di mana di situ Rasul menganjurkan dan meminta kita saat sholat berjamaah untuk merapatkan shaf. Ini penting agar masyarakat tidak lagi bingung dan bimbang serta tidak resah ketika akan melaksanakan sholat berjamaah di era pandemi COVID-19 ini. Nah, yang perlu kita cermati adalah dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul menegaskan bahwa hendaklah kita menjauh dan menghindar dari wabah, dulu konteksnya adalah lepra, sebagaimana kita menghindar dan menjauh dari singa. Dalam hadis yang lain, juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul menegaskan bahwa hendaklah unta yang terkena penyakit dipisah atau dijauhkan dari unta yang sehat. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul juga menegaskan la dororo wala diroro. Janganlah kita menyebabkan kemudorotan terhadap diri kita sendiri, dan jangan menyebarkan kemudorotan atau menjadi penyebab kemudorotan bagi orang lain. Nah, dari hadis ini ya, kemudian para ulama mencoba merumuskan satu perspektif hukum ketika kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Maka pertama ya, pointer-pointernya, kita bukan dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan. Tapi tata caranya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Itu poin pertama penting. Jadi bukan dilarang, hanya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, wabah ini kan wabah virus corona. Ya. Tentu yang paham betul masalah virus adalah orang yang ahli di bidang virus. Yang paham betul bagaimana mengantisipasinya adalah orang yang menguasai betul ilmu terkait dengan virus dan ilmu yang terkait dengan dunia medis.
Sehingga orang yang tidak paham masalah virus dan tidak menguasai persoalan-persoalan pencegahan terkait dengan virus, atau yang tidak menguasai dan tidak punya kompetensi di bidang medis, ya sebaiknya jangan berkomentar. Kalaupun mau berkomentar, kita pahami dan minta penjelasan kepada ahlinya. Ingat kata Rasul, idza wudi al-amr ala ghairi ahlihi fantadirisa. Jika sebuah urusan, sebuah persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah era kehancurannya. Ya. Jadi kalau bukan ahli virus, bukan ahli medis, jangan langsung berkomentar, mintalah pandangan dan pendapat kepada ahlinya. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, tentu para ulama-ulama, terutama di Majelis Ulama Indonesia, di ormas-ormas baik NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, ketika ya, ingin merumuskan sebuah perspektif hukum ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, maka yang menjadi pertimbangan adalah pertimbangan para ahli yang menguasai di bidang virus, dan juga pertimbangan para ahli yang kompeten di dunia medis, yang menurut penjabaran dan analisa mereka, virus corona ini khas dan unik. Uniknya di mana? Uniknya di masifnya dalam penyebaran virus ini. Jadi penyebarannya memang sangat masif. Ya. Walaupun bahaya atau tidaknya virus ini masih menjadi perdebatan dan diskursus, tapi paling tidak ada kesepakatan bahwa virus ini akan berdampak luar biasa ketika sudah berjangkit ke orang-orang yang punya penyakit bawaan, kepada orang-orang yang memang sudah usia yang memang imunitas tubuhnya berkurang gitu. Dan virus ini bisa ada pada orang, tapi orang tersebut tanpa gejala. Ini kan keunikan dari virus ini, ya. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dari para ahli, para ulama baik di MUI ataupun di ormas-ormas tadi mencoba merumuskan perspektif hukumnya agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, maka kemudian keluarlah aturan, keluarlah sebuah norma agar dalam sholat berjamaah jarak diatur, kan begitu. Kemudian menggunakan masker, karena pertimbangan tadi masifnya proses penyebaran virus ini. Kemudian kadang juga ada orang yang tanpa gejala padahal terjangkit virus gitu. Maka antisipasinya adalah menggunakan masker dan menjaga jarak. Kata siapa? Kata ahlinya. Nah, sehingga dengan demikian persoalan sholat berjamaah tetap bisa dilaksanakan, kita tetap bisa melaksanakan perintah agama, tapi mengantisipasi proses penyebaran virus juga bisa kita lakukan. Maka dua-duanya dapat. Ini poin berikutnya. Kenapa? Kan ini persoalan lain adalah kenapa? Karena mencegah proses penyebaran virus itu perintah Rasul juga kan. Kita disuruh menjauh sebagaimana kita menjauh dari singa, kata Rasul. Unta yang sakit jangan dicampur dengan unta yang sehat. Kata siapa itu? Kata Rasul. La dororo wala diroro. Kata siapa itu? Kata Rasul. Maka apa yang dilakukan saat ini adalah juga perintah Rasul. Jangan kemudian dikatakan mengukur siapa. Ini masalah agama. Kita harus ittiba Rasul. Ya. Rasul memerintahkan kita merapatkan shaf dalam berjamaah. Berarti kalau tidak merapatkan shaf, kita tidak mengikuti perintah Rasul. Kan begitu opini yang dibangun. Padahal tidak begitu. Apa yang dilakukan
kemudian disesuaikan dengan protokol kesehatan, itu juga perintah Rasul. Perintah agar tidak menyebarkan penyebaran yang memudaratkan orang lain. Perintah agar yang sakit dengan yang tidak sakit jangan dikumpulkan. Perintah agar kita menghindar dari wabah sebagaimana menghindarnya dari singa. Itu perintah siapa? Perintah Rasul juga. Jadi apa yang dilakukan saat ini itu juga berpedoman pada perintah Rasul. Sehingga para ulama usul fikih menyusun sebuah kaidah yang sangat populer saat ini adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah timbulnya kerusakan, kemudaratan, kemafsadatan harus lebih didahulukan daripada pertimbangan-pertimbangan maslahat. Maka menjaga jarak, memakai masker itu tindakan preventif, sebuah pencegahan terhadap timbulnya kemudaratan, dan itu perintah agama. Nah, kemudian yang lain yang juga harus kita perhatikan, kalau membaca hadis itu jangan dibaca secara tekstual, harus dipahami secara substansial. Hadis tentang merapatkan shaf itu memang ada dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Rasul menegaskan sawu suhufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan shafnya, bahkan diterjemahkan juga merapatkan, jangan ada celah, jangan sampai celah ini dimanfaatkan setan misalnya. Kenapa? Karena meluruskan shaf itu bagian dari penegakan sholat itu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga ditegaskan sawu suhufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Luruskan shafnya, rapatkan. Karena lurusnya shaf, rapinya shaf, rapatnya shaf ini adalah min tamami iqamatis shalah, bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi hadis yang pertama tadi coba dikombinasikan dengan hadis yang kedua, sehingga hadis yang kedua itu bisa lebih memperjelas makna taswiyatas sufuf, di mana sebenarnya maknanya adalah min tamami iqamatis shalah. Jadi merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Berarti di sini persoalannya adalah persoalan afdaliyah, afdal. Jadi Rasul menganjurkan, meminta untuk merapatkan shaf karena ini adalah afdaliyah, bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi bukan berarti rukun sahnya sholat berjamaah, bukan. Jadi rapat tidak rapat itu tidak ada hubungannya dengan sah atau batalnya sholat berjamaah. Tapi rapat dan lurus itu bagian dari kesempurnaan min tamami iqamatis shalah. Artinya kalaupun nggak rapat ya bukan membatalkan sholat berjamaah, hanya kita kehilangan afdaliyah sholat berjamaah. Kita tidak mendapatkan afdalnya anjuran Rasul untuk merapatkan shaf, tapi berjamaahnya juga tidak batal. Nah sekarang persoalannya adalah ada pandemi yang kemudian ada protokol yang harus kita lakukan. Kita pilih yang mana? Ya, mengedepankan pencegahan itu yang kita lakukan. Artinya sholat berjamaahnya tetap kita lakukan, pencegahannya kita lakukan. Dua-duanya perintah Rasul. Bukan berarti kalau rapat itu perintah Rasul, kalau menjaga jarak berarti tidak mengikuti perintah Rasul. Bukan. Ini juga pencegahan adalah perintah Rasul. Nah, karena sekarang kondisinya pandemi, maka pencegahan kita lakukan dengan menjaga jarak. Nanti kalau sudah normal, situasinya kembali seperti sedia kala, ya kita rapatkan kembali shaf kita, jangan ada celah. Tapi ketika di era pandemi,
Maka ya kita ikuti protokol kesehatan, karena kita mengikuti perintah Rasul agar apa? Agar kita mencegah kemudaratan dan kemafsadatan, serta mencegah penyebaran kemudaratan yang dilakukan oleh kita. Kita mencegah penyebaran sebagaimana perintah Rasul agar unta sehat jangan disatukan dengan unta yang sakit. Kita mencegah di era pandemi ini kerusakan sebagaimana perintah Rasul agar kita menjauh dan menghindar dari wabah sebagaimana kita menjauh dari singa. Perintah Rasul kan? Iya. Jadi pahami bahwa situasi kita adalah situasi pandemi, bukan situasi normal. Jangan hadis yang sebenarnya ini adalah afdaliyah kemudian dipakai seakan-akan menjadi bagian dari syarat atau yang membatalkan sebuah aktivitas sholat berjamaah. Jangan hadis yang memang adalah afdaliyah yang kita lakukan di era-era normal kemudian kita pakai untuk menghakimi sesuatu di era yang tidak normal, era pandemi. Ini berarti tidak proporsional dalam menggunakan hadis. Sekaligus bahwa jarak yang ada, protokol yang ada, itu sebenarnya bukan meninggalkan hadis dan meninggalkan anjuran Rasul, tapi menggunakan perintah Rasul juga dari perspektif pencegahan dan menghindarinya penyebaran kemafsadatan yang lebih luas. Jadi inilah cara kita memahami hadis secara proporsional agar masyarakat tidak lagi resah, tidak lagi bimbang, tidak lagi bingung. Ikuti protokol kesehatan yang ada, itu adalah perintah Rasul. Nanti kalau sudah normal, ayo kita berjemaah dengan merapatkan shaf kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.